Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Agus atau Miftahuddin, MKom. Perkenalkan, nama saya Dimas Wajul Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 22020508000, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi kelas B semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS yang telah saya kerjakan. Adapun topik yang saya bahas dalam tugas ini adalah konsep evaluasi aplikasi interaktif atau sistem informasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan secara rinci sebuah aplikasi yang sebelum dievaluasi dan sesudah dievaluasi. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep aplikasi evaluasi yang saya bahas kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang akan menjadi studi kasus pada presentasi saya kali ini. Nah, ini adalah tampilan awal sebelum aplikasi dievaluasi. Nah, ini menunjukkan bahwa background ini terlihat ramai karena terlalu banyak efek yang ditampilkan, sehingga membuat pengguna seperti saya ini merasa kurang nyaman dalam menggunakannya. Sedangkan yang di sebelahnya ini adalah aplikasi yang sudah dievaluasi. Terlihat lebih sederhana namun tetap dinamis. Di dalam tampilan sebelum dievaluasi ini juga tidak terdapat tombol login, sehingga admin harus mengetikkan login.php ini agar bisa login gitu ya. Nah, sedangkan yang tampilan sesudah dievaluasi itu sudah ada tombol atau menu login di atas navbar, jadi tinggal klik maka admin sudah bisa login seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke menu login ini, di tampilan awal sebelum dievaluasi ini tidak terdapat tombol all product dan tombol checkout-nya. Nah, tombol all product ini fungsinya untuk melihat produk apa saja yang dijual di toko ini gitu. Jadi semua produk ditampilkan di toko ini dari berbagai kategori yang disajikan seperti itu. Sedangkan nggak ada tombol checkout kan di sini. Nah, jadi pengguna itu harus order dengan menuliskan manual nomor si pemilik toko di WhatsApp, jadi kurang efisien gitu. Nah, sedangkan di tampilan sesudah dievaluasi sudah ada menu checkout, sehingga jika diklik maka langsung diarahkan ke WhatsApp si pemilik toko tersebut untuk melakukan order baju-baju ini, seperti itu. Selanjutnya pada tampilan sebelum dievaluasi, sebentar ini saya kembali dulu biar sama. Nah, ketika kategori ini ditekan, tidak ada beranda yang muncul, tidak ada tombol beranda yang muncul. Dan ketika yang sudah dievaluasi kategorinya ditekan, maka ada tombol beranda yang muncul. Begitu pula ketika memilih produk. Nah, tombol beranda ini berfungsi untuk agar supaya lebih efisien saja, karena tidak mungkin pengguna kalau ingin kembali ke tampilan awal kan nggak mungkin ini kan kembali dengan klik 2 kali ini. Jadi dengan adanya tombol beranda ini, ketika diklik maka akan kembali ke tampilan awal, jadi lebih efisien saja. Nah, ini termasuk dalam kriteria evaluasi bentuk efisiensi, yakni mengukur seberapa cepat dan mudah bagi pengguna untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam aplikasi. Selanjutnya pada menu login, saya tuliskan login dulu dan ini saya klik. Nah, ini adalah tampilan login. Keduanya mempunyai tampilan background yang sama. Tujuannya yakni supaya tidak terlihat kosong saja. Karena jika ini diperbesar, kalau nggak ada background sama sekali, space banyak yang kosong kan pastinya. Jadi untuk tampilan login ini tidak perlu dievaluasi. Jadi saya login terlebih dahulu ya. Admin.
Nah, ini adalah seperti tampilan awal tadi. Di sebelum evaluasi ini terlalu banyak efek dan terlihat ramai gitu, sehingga pengguna seperti saya ini merasa kurang nyaman saat menggunakannya. Dan setelah dievaluasi jadi lebih sederhana dan dinamis. Nah, di tampilan ini berlaku di semua menu, profile, data kategori, data produk. Ini mempunyai background yang bergerak dan terkesan ramai gitu ya. Jadi saya kurang nyaman dalam menggunakannya. Sedangkan di sini sudah lebih sederhana seperti itu. Next, pada menu profile yang sebelum dievaluasi ini terdapat field nomor HP. Ini adalah field nomor HP, namun ini bersifat atau bertipe teks sehingga dapat diisi selain angka, dan ini sangat tidak cocok dengan konsep aslinya yang harusnya bertipe number. Saya coba gini ya, tuh bisa diisi kalau menggunakan selain angka. Sedangkan di aplikasi yang sudah dievaluasi ini tidak bisa. Saya menuliskan H sama J, ini nggak bisa. Bisanya cuma angka seperti itu. Jadi ini lebih cocok gitu ya dengan konsep nomor telepon yang harusnya bertipe number seperti itu. Selanjutnya pada menu data kategori. Nah, di tampilan sebelum dievaluasi ketika kita klik tambah data, ini kan sebelum itu kan ada ini kan, ada kategori hijab, atasan, bawahan, dan dress. Ketika tambah data dan saya menambahkan hijab dan saya submit, maka alertnya berbunyi tambah data berhasil, alias data yang memiliki kategori yang sama itu dapat ditambahkan. Kan seharusnya kan nggak bisa ditambahkan kan ketika ada data yang sama gitu. Nah, ini sudah saya ganti di evaluasi. Ketika saya menambahkan data di data kategori dengan nama hijab dan saya submit, alert akan mengatakan data kategori sudah ada dan di sini tidak ada data hijab yang tersubmit seperti itu. Jadi lebih efektif gitu ya. Nah, ini termasuk kriteria evaluasi dalam bentuk efektivitas, yakni menentukan apakah program memungkinkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka secara akurat dan bekerja tanpa membuat kesalahan. Yang terakhir yakni ada tombol keluar. Di tampilan sebelum dievaluasi, jika tombol keluar ditekan, maka tampilan akan mengarah ke tampilan login, bukan ke tampilan beranda tadi. Jadi user admin itu nanti bakal bingung cara untuk kembali ke menu beranda itu bagaimana ya. Kan tidak mungkin kan seorang admin itu mengetikkan seperti ini saja dengan menggonta-ganti nama web, kan nggak mungkin. Jadi tidak efisien gitu. Nah, sedangkan tampilan yang sudah dievaluasi, jika tombol keluar ditekan maka akan tampil ke tampilan awal, yakni tampilan beranda seperti itu. Jadi lebih efisien. Nah, jadi itu adalah contoh konsep dalam aplikasi interaktif, yakni dengan membandingkan aplikasi yang sebelum dan sesudah dievaluasi. Jadi, tujuan evaluasi sendiri itu ada beberapa poin, yakni memastikan aplikasi beroperasi dengan baik, memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan cepat dan efisien, lalu untuk mengetahui seberapa puas pengguna dengan aplikasi tersebut, dan yang terakhir, mengidentifikasi masalah yang diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan daya tanggap aplikasi. Nah, dengan tujuan tersebut, dengan dilakukannya evaluasi, harapannya yakni aplikasi tersebut bisa digunakan dan berjalan dengan baik tanpa ada masalah yang bisa membingungkan user atau pengguna seperti saya yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi seperti itu ya.
Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS yang telah saya kerjakan. Saya berharap penjelasan yang saya berikan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang saya pelajari. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga tugas ini dapat memenuhi harapan Bapak Atok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.